Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan sesi simulasi soal ya untuk P3K kompetensi teknis pengelola umum operasional bagian keempat. Jadi dalam bagian keempat ini akan ada sebanyak 35 soal teman-teman ya yang akan kita simulasikan atau kita latihan ya. Nah, jadi pengelola umum operasional itu kualifikasi pendidikannya untuk SD dan SMP ya teman-teman ya. Nah, kualifikasi pendidikan untuk ini, jadi jabatannya pengelola umum operasional. Jadi 35 soal ini teman-teman nanti yang kita akan simulasikan itu disusun sudah sesuai dengan materi pokok dari Menpan RB ya, atau kisi-kisi dari Menpan RB. Itu jadi semua soal yang kita susun sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB. Jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar itu sesuai dengan standar jabatan. Jadi ini ada 7 kaitannya dengan materi pokok yang dikeluarkan oleh Menpan RB ya untuk jabatan pengelola umum operasional. Itu ada yang pertama mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan yang diperlukan, kemudian membersihkan ruangan dan peralatan, kemudian menyiapkan ruangan gedung lapangan untuk kegiatan kedinasan. Keempat, melakukan perawatan terhadap peralatan atau mebel dan barang-barang yang ada di lingkungan gedung. Kelima, menyajikan makanan minuman untuk para tamu pimpinan atau lembaga dan pegawai. Kemudian 6, menyiapkan pengantaran barang atau dokumen. Ketujuh, mengirimkan barang atau dokumen sesuai dengan alamat tujuan. Jadi ada 7 materi pokok untuk jabatan pengelola umum operasional. Kita langsung masuk simulasi soal yang pertama. Apa langkah pertama dalam menyusun usulan kebutuhan perlengkapan kebersihan kantor? A. Membeli perlengkapan langsung. B. Menyusun anggaran terlebih dahulu. C. Melakukan inventarisasi kebutuhan secara menyeluruh. D. Meminta persetujuan pimpinan. Atau E. Mengutamakan pengadaan bahan yang mahal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Langkah awal adalah melakukan inventarisasi untuk mengetahui kebutuhan perlengkapan yang harus diusulkan ya. Jadi langkah awal, langkah pertama itu tentunya kita melakukan inventarisasi dulu kebutuhan secara menyeluruh. Sehingganya apa nanti yang akan kita beli itu sudah sesuai dengan kebutuhan, tidak pemborosan gitu ya. Kemudian selanjutnya, dalam menentukan prioritas kebutuhan perlengkapan kebersihan, faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah A. Harga perlengkapan, B. Ketersediaan di pasar, C. Urgensi dan frekuensi penggunaannya, D. Tampilan merek yang menarik, atau E. Kebutuhan pegawai tertentu. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya. Perlengkapan yang sering digunakan atau sangat penting harus diprioritaskan. Sehingganya yang menjadi pertimbangan itu kaitannya dengan urgensinya ya, serta frekuensi penggunaannya. Jadi yang C. Selanjutnya, contoh barang yang termasuk dalam perlengkapan kebersihan kantor adalah A. Printer dan scanner, B. Sapu, pel, dan tempat sampah, C. Proyektor dan kabel HDMI, D. Kertas kerja dan alat tulis, atau E. Komputer dan monitor. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasannya, barang seperti sapu, pel, dan tempat sampah merupakan atau adalah kebutuhan pokok untuk kebersihan kantor. Sehingga jawabannya yang B. Pembahasan selanjutnya maksudnya, dalam membuat usulan kebutuhan perlengkapan kebersihan, hal berikut harus diperhatikan kecuali A. Daftar barang yang dibutuhkan, B. Kondisi barang yang sudah ada, C. Tingkat kebersihan kantor, D. Waktu pembelian barang, atau E. Estimasi biaya listrik kantor. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Pembahasan, estimasi biaya listrik tidak relevan
dalam usulan kebutuhan perlengkapan kebersihan. Sehingganya yang bukan ya atau kecuali itu estimasi biaya listrik kantor. Jawabannya E. Selanjutnya, apa tujuan utama dari usulan kebutuhan perlengkapan kebersihan kantor? A. Menambah anggaran operasional. B. Menyediakan alat kebersihan secara efektif dan efisien. C. Membuat daftar belanja yang panjang. D. Meningkatkan status kantor. Atau E. Memenuhi keinginan pegawai tertentu. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan. Tujuan utama adalah memastikan perlengkapan kebersihan tersedia sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien. Jadi jawabannya yang B ya, menyediakan alat kebersihan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan sebelum membersihkan peralatan dapur di kantor? A. Mengelap peralatan dengan kain basah. B. Memastikan alat-alat sudah dimatikan. C. Merendam semua alat di air sabun. D. Memisahkan alat berdasarkan ukurannya. Atau E. Menggunakan cairan pembersih serbaguna langsung. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan. Memastikan peralatan dapur sudah dimatikan penting untuk menghindari resiko kecelakaan ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan ya sebelum membersihkan peralatan itu semua dipastikan alat-alat itu sudah dalam kondisi off ya atau kondisi mati. Jadi jawabannya B. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik membersihkan sofa kain? A. Mengelap dengan kain basah. B. Menyedot debu dengan vacuum cleaner. C. Menyemprotkan parfum kain. D. Menjemur sofa di bawah sinar matahari langsung. E. Menggosok dengan sikat kasar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan. Vacuum cleaner efektif menghilangkan debu tanpa merusak bahan sofa. Jadi cara yang paling baik ya di antara cara yang A, B, C, D, E itu yang paling baik itu yang B ya, dengan vacuum cleaner untuk menyedot debu. Selanjutnya, apa risiko utama jika peralatan kebersihan seperti kain pel tidak dibersihkan setelah digunakan? A. Alat menjadi lebih berat. B. Alat menjadi cepat rusak. C. Alat lebih sulit digunakan. D. Memerlukan waktu lebih lama untuk kering. Atau E. Menimbulkan bau tidak sedap dan menyebarkan bakteri. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan. Membersihkan alat kebersihan mencegah penumpukan bakteri dan bau tidak sedap. Jadi jawabannya yang E ya. Bisa menimbulkan bau tidak sedap dan menyebarkan bakteri. Selanjutnya, bagaimana cara membersihkan permukaan meja kayu yang berminyak? A. Menggunakan kain kering saja. B. Menggosok dengan air panas. C. Membersihkan dengan cairan pembersih khusus kayu. D. Menyemprotkan alkohol. Atau E. Menggunakan sabun cuci piring. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasannya, cairan pembersih khusus kayu dirancang untuk menjaga keindahan dan keawetan meja kayu. Jadi jawabannya yang C teman-teman ya. Jadi membersihkannya itu dengan cairan pembersih yang khusus memang untuk kayu. Sehingganya meja tersebut menjadi awet gitu ya. Tidak rusak, tidak cepat usang dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa langkah terakhir yang harus dilakukan setelah membersihkan ruangan? A. Memastikan semua alat kebersihan kembali ke tempatnya. B. Membuka semua jendela. C. Menyemprotkan pengharum ruangan. D. Menyapu ulang ruangan. Atau E. Membersihkan alat kebersihan yang digunakan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A. Pembahasannya, menata kembali alat kebersihan, memastikan kerapian dan kesiapan alat untuk digunakan berikutnya. Jadi jawabannya yang A, memastikan semua alat kebersihan kembali ke tempatnya. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang pengelola umum dalam menyiapkan ruangan untuk kegiatan kedinasan? A. Membuat daftar tamu yang hadir. B. Mengatur tata letak kursi. C. Memastikan tujuan acara dipahami. D. Menyusun anggaran kebutuhan acara.
atau E. membuat kontrak dengan vendor? Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, langkah awal yang penting adalah memahami tujuan dari kegiatan kedinasan agar pengelola dapat menentukan kebutuhan, pengaturan ruangan, dan fasilitas yang tepat. Ini menjadi dasar untuk semua persiapan lainnya. Ya, jadi jawabannya adalah memahami tujuan ya, atau memastikan tujuan acara dipahami. Selanjutnya, apa faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi ruangan untuk kegiatan kedinasan? A. Dekat dengan kantor pengelola. B. Kapasitas ruangan yang sesuai. C. Harga sewa yang paling murah. D. Dekorasi yang sudah tersedia. Atau E. Akses mudah ke transportasi umum. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasannya, faktor kapasitas adalah kunci karena ruangan harus dapat menampung jumlah peserta yang direncanakan dengan nyaman, termasuk kebutuhan tambahan seperti ruang gerak dan fasilitas pendukung. Jadi jawabannya yang B, yaitu kapasitas ruangan yang sesuai. Selanjutnya, mengapa penting untuk mengidentifikasi kebutuhan audiovisual sebelum acara? A. Untuk mengurangi waktu persiapan. B. Untuk memastikan anggaran dapat dialokasikan. C. Untuk meningkatkan kualitas presentasi. D. Agar vendor dapat ditentukan lebih awal. Atau E. Agar tidak ada kebutuhan tambahan saat acara. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan, kebutuhan audiovisual seperti proyektor, mikrofon, dan layar adalah komponen penting yang dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi dalam acara kedinasan. Kegagalan mempersiapkan ini dapat mengganggu kelancaran acara. Jadi jawabannya yang C, untuk meningkatkan kualitas presentasi ya. Selanjutnya, dokumen apa yang sebaiknya disiapkan pengelola untuk memastikan bahwa kegiatan kedinasan berjalan lancar? A. Daftar belanja. B. Surat perintah kerja. C. Notulensi rapat. D. Buku panduan acara. Atau E. Jadwal kerja staf kebersihan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang D. Pembahasan, buku panduan acara atau rundown berisi informasi rinci mengenai jadwal, aktivitas, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan efisiensi selama acara berlangsung. Jadi jawabannya D, buku panduan acara atau rundown. Selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan jika terjadi perubahan mendadak pada jumlah peserta yang hadir? A. Membatalkan acara. B. Menyusun ulang tata letak ruangan. C. Menambah makanan tanpa menyesuaikan kapasitas. D. Menghubungi seluruh peserta untuk konfirmasi ulang. Atau E. Mengabaikan perubahan tersebut. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan menyesuaikan tata letak ruangan adalah langkah yang tepat untuk memastikan ruangan tetap nyaman dan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir ya. Jadi jawabannya menyusun ulang tata letak ruangan. Jadi disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir. Selanjutnya, apa langkah pertama jika terjadi kerusakan pada sistem pendingin udara di gedung? A. Memanggil teknisi profesional. B. Mematikan sistem untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. C. Menghubungi vendor untuk penggantian. D. Menggunakan alternatif seperti kipas angin. Atau E. Melaporkan kerusakan ke manajemen. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan mematikan sistem adalah langkah pertama untuk mencegah kerusakan lebih lanjut sebelum melanjutkan ke langkah perbaikan. Jadi jawabannya adalah dimatikan ya sistem tersebut ya untuk menghindari kerusakan lebih lanjut karena kita tidak paham dengan elektronik.
Nah, setelah itu bisa memanggil teknisi profesional ya atau menghubungi vendor untuk melakukan penggantian dan lain sebagainya. Tapi yang pertama dimatikan atau di-off-kan. Selanjutnya, mengapa peralatan kebersihan juga memerlukan perawatan rutin? A. Untuk meningkatkan efisiensi kerja staf kebersihan. B. Agar tidak perlu membeli peralatan baru. C. Untuk memastikan barang tidak hilang. D. Agar terlihat rapi dan bersih. Atau E. Untuk mengurangi kebutuhan pelatihan staf. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasannya, peralatan kebersihan yang dirawat dengan baik memastikan efisiensi kerja staf dan hasil kebersihan yang maksimal. Jadi jawabannya adalah yang A, untuk meningkatkan efisiensi kerja staf kebersihan. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk menangani peralatan yang sulit diperbaiki di lokasi? A. Mengganti langsung dengan peralatan baru. B. Membawa peralatan ke pusat servis resmi. C. Menggunakan alat serupa yang tersedia. D. Menunggu jadwal perbaikan berikutnya. Atau E. Melaporkan ke pihak lain tanpa tindakan lanjut. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasannya, membawa peralatan ke pusat servis resmi itu memastikan peralatan diperbaiki oleh teknisi yang kompeten menggunakan metode yang benar. Jadi, membawa peralatan ke pusat servis resmi. Selanjutnya, apa dampak dari tidak melakukan perawatan rutin terhadap peralatan gedung? A. Meningkatkan produktivitas staf. B. Penghematan anggaran pemeliharaan. C. Penurunan efisiensi operasional. D. Pengurangan keluhan pengguna. Atau E. Penambahan masa pakai peralatan. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan, tidak melakukan perawatan rutin dapat menyebabkan peralatan bekerja kurang optimal, mengurangi efisiensi operasional, dan mempercepat kerusakan. Ya, jadi jawabannya yang C, penurunan efisiensi operasional. Selanjutnya, apa langkah yang paling efektif untuk mengurangi resiko kerusakan pada peralatan gedung? A. Mengurangi frekuensi penggunaan peralatan. B. Memastikan pengguna memahami prosedur operasional. C. Mengganti peralatan secara rutin tanpa inspeksi. D. Menggunakan peralatan hanya pada kapasitas maksimum. Atau E. Menunggu tanda kerusakan sebelum melakukan tindakan. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan, memastikan pengguna memahami prosedur operasional adalah langkah efektif untuk mencegah kesalahan penggunaan yang dapat merusak peralatan. Jadi jawabannya B, memastikan pengguna itu memahami prosedur operasional. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan pengelola umum dalam menyajikan makanan dan minuman untuk tamu pimpinan? A. Menentukan anggaran untuk penyajian. B. Membuat daftar kebutuhan konsumsi. C. Memahami preferensi dan kebutuhan tamu. D. Menyusun jadwal penyajian makanan. Atau E. Memilih vendor catering terpercaya. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, memahami preferensi dan kebutuhan tamu ya, seperti alergi makanan, preferensi diet, atau pantangan, adalah langkah awal yang penting untuk memastikan makanan dan minuman yang disajikan sesuai dengan harapan. Ya, jadi jawabannya yang C, memahami preferensi dan kebutuhan tamu. Selanjutnya, apa faktor utama yang harus dipertimbangkan saat memilih menu untuk tamu penting? A. Harga menu yang ekonomis. B. Ketersediaan bahan di pasar. C. Keragaman menu yang ditawarkan. D. Kesesuaian dengan acara dan tamu. Atau E. Kecepatan penyajian. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar itu yang D. Ya. Pembahasan, menu harus disesuaikan dengan jenis acara, misalnya formal atau informal, dan kebutuhan tamu, misalnya memastikan makanan sesuai dengan budaya, agama, atau preferensi diet tamu. Jadi jawabannya yang D, kesesuaian dengan acara dan tamu. Selanjutnya, mengapa penting memastikan kualitas bahan makanan sebelum penyajian? A. Untuk mengurangi biaya penyajian. B. Untuk memastikan kecepatan persiapan. C. Untuk menjaga kesehatan tamu. D. Untuk mengurangi jumlah sisa makanan. Atau E. Untuk meningkatkan daya tarik presentasi makanan. Jawabannya adalah,
Kita lihat jawaban yang benar, itu yang C. Pembahasan, kualitas bahan makanan langsung mempengaruhi keamanan dan kesehatan tamu. Sehingga sangat penting untuk memastikan bahan yang digunakan segar dan bebas dari kontaminasi ya. Jadi jawabannya adalah untuk menjaga kesehatan tamu. Selanjutnya, apa langkah terbaik untuk menangani tamu yang memiliki alergi atau pantangan makanan? A. Menyediakan pilihan makanan universal. B. Bertanya langsung kepada tamu pada saat acara. C. Menyediakan label yang jelas pada setiap hidangan. D. Menghindari penggunaan bahan yang sering menyebabkan alergi. Atau E. Menyediakan menu khusus berdasarkan informasi awal. Kita lihat, jawabannya adalah yang E. Pembahasan, menyediakan menu khusus berdasarkan informasi awal adalah cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tamu dengan alergi atau pantangan makanan. Jadi jawabannya yang E, menyediakan menu khusus berdasarkan informasi awal. Selanjutnya, bagaimana pengelola memastikan bahwa minuman yang disajikan memenuhi standar kebersihan? A. Menggunakan air kemasan untuk semua minuman. B. Membeli minuman dari merek terkenal. C. Memastikan wadah penyajian steril sebelum digunakan. D. Memeriksa kualitas minuman secara acak. E. Membatasi pilihan minuman yang disediakan. Kita lihat jawaban yang benar, itu yang C ya teman-teman. Pembahasan, mensterilkan wadah penyajian sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tamu, terutama untuk minuman yang tidak melalui proses pemasakan. Ya, jadi jawabannya yang C. Jadi memastikan wadah penyajian steril sebelum digunakan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika alamat penerima barang tidak jelas atau sulit dijangkau? A. Mengirim barang ke alamat terdekat. B. Meminta klarifikasi alamat sebelum pengiriman. C. Membatalkan pengiriman hingga alamat jelas. D. Mengirim barang dengan catatan tambahan untuk kurir. E. Mengandalkan GPS kurir untuk menemukan lokasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar, itu yang B. Pembahasan, memastikan alamat yang jelas sebelum pengiriman mengurangi resiko barang tidak sampai atau kembali ke pengirim ya. Jadi jawabannya adalah meminta klarifikasi alamat sebelum pengiriman. Nah, itu untuk memastikan bahwasanya mengurangi resiko barang tidak sampai ya. Jadi memastikan alamat sebelum melakukan pengiriman. Selanjutnya, apa manfaat menggunakan layanan asuransi dalam pengiriman barang? A. Mengurangi biaya pengiriman. B. Mempercepat proses pengiriman. C. Memberikan perlindungan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. D. Meningkatkan reputasi penyedia jasa pengiriman. Atau E. Memastikan barang diterima tepat waktu. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C ya teman-teman ya. Pembahasan, asuransi memberikan jaminan perlindungan atas nilai barang jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman. Jadi jawabannya yang C, memberikan perlindungan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Selanjutnya, apa yang menjadi perhatian utama dalam pengiriman barang yang mudah pecah? A. Pengemasan menggunakan bahan kedap air. B. Memilih layanan pengiriman yang ekonomis. C. Menggunakan tanda peringatan fragile pada paket. D. Mengurangi berat barang dalam paket. Atau E. Membagi barang ke dalam beberapa kemasan kecil. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar, itu yang C. Pembahasan, menandai paket dengan label fragile membantu petugas pengiriman memahami bahwa paket harus ditangani dengan hati-hati ya. Jadi dikasih label ya, atau dikasih tanda menggunakan kata atau kalimat fragile pada paket. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk memastikan barang atau dokumen dapat diterima tepat waktu? A. Menggunakan layanan pengiriman reguler. B. Meminta kurir untuk bekerja lebih cepat. C.
mengirim barang lebih awal dari jadwal yang direncanakan. D. Menghubungi penerima sebelum pengiriman. Atau E. Memastikan alamat pengiriman selalu lengkap. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, mengirim barang lebih awal, memastikan adanya waktu cadangan jika terjadi penundaan dalam proses pengiriman. Jadi jawabannya yang C, mengirim barang itu lebih awal dari jadwal yang direncanakan. Selanjutnya, apa langkah terbaik untuk menangani dokumen atau barang yang sangat rahasia? A. Menggunakan jasa pengiriman ekspres dengan asuransi tambahan. B. Mengantarkan barang sendiri untuk keamanan maksimal. C. Menggunakan pengiriman reguler dengan tanda rahasia. D. Meminta kurir menandatangani perjanjian kerahasiaan. Atau E. Mengemas barang dengan pengamanan ekstra seperti segel. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan, untuk dokumen atau barang yang sangat rahasia, pengiriman secara langsung oleh pengelola memastikan keamanan maksimal ya. Jadi bisa dilakukan dengan cara mengirim barang tersebut itu sendiri untuk keamanan maksimal ya gitu. Kalau memungkinkan ini, kalau pilihan ini, kalau tidak memungkinkan mungkin bisa melalui kurir pengiriman tapi dengan pengamanan ekstra ya dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mengirimkan dokumen ke alamat tujuan adalah A. Memastikan alamat penerima benar dan lengkap. B. Memilih jasa pengiriman tercepat. C. Mengetik ulang dokumen agar lebih rapih. D. Memastikan dokumen memiliki nilai asuransi. Atau E. Membuat salinan dokumen sebagai cadangan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A. Pembahasan, alamat yang lengkap dan benar adalah kunci utama agar dokumen dapat dikirim dan diterima dengan tepat tanpa kesalahan. Jadi jawabannya yang A, memastikan alamat penerima benar dan lengkap. Apa yang menjadi perhatian utama saat memilih jasa pengiriman untuk dokumen perusahaan? A. Biaya yang paling ekonomis. B. Kecepatan waktu pengiriman. C. Reputasi layanan pengiriman. D. Jaminan keamanan dan privasi dokumen. Atau E. Popularitas penyedia layanan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan, jaminan keamanan dan privasi sangat penting untuk dokumen perusahaan agar informasi tidak jatuh ke tangan yang salah. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Jaminan keamanan dan privasi dokumen. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas utama saat memilih jasa pengiriman untuk dokumen mendesak? A. Harga yang terjangkau. B. Reputasi penyedia layanan. C. Kecepatan dan ketepatan waktu pengiriman. D. Popularitas jasa pengiriman. E. Kemudahan dalam pelacakan paket. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan, kecepatan dan ketepatan waktu adalah prioritas utama untuk memastikan dokumen mendesak sampai tepat waktu. Jadi jawabannya yang C, kecepatan dan ketepatan waktu pengiriman. Selanjutnya, bagaimana memastikan bahwa dokumen penting dapat diterima oleh penerima yang berhak? A. Meminta penerima datang langsung untuk mengambil dokumen. B. Menggunakan layanan pengiriman dengan tanda tangan penerima. C. Mengirim dokumen melalui email untuk keamanan. D. Memberikan salinan dokumen kepada pihak ketiga. Atau E. Menyertakan informasi tambahan tentang isi dokumen pada paket. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasan, layanan dengan tanda tangan, penerima memastikan dokumen hanya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Jadi jawabannya yang B, menggunakan layanan pengiriman dengan tanda tangan penerima. Selanjutnya, apa tindakan yang
tepat jika dokumen yang akan dikirim mengalami keterlambatan di jasa pengiriman. A. Menunggu dokumen tiba tanpa mengambil tindakan. B. Meminta maaf kepada penerima dan menjelaskan situasi. C. Mengirim ulang dokumen dengan jasa pengiriman lain. D. Menghubungi penyedia layanan untuk klarifikasi dan solusi. Atau E. Membatalkan pengiriman dan memberikan dokumen secara digital. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Yang benar itu yang D. Pembahasan menghubungi penyedia layanan untuk klarifikasi adalah langkah yang tepat untuk mengetahui alasan keterlambatan dan menemukan solusi. Jadi jawabannya D ya. Jadi kita bisa menghubungi penyedia layanan tersebut ya untuk melakukan klarifikasi. Nah, kenapa terjadi keterlambatan? Sehingganya kita nanti bisa berdiskusi untuk mencarikan solusi bersama. Jadi jawabannya yang D. Oke, ini 35 soal teknis. Selesai. Sekarang kita masuk ke soal contoh soal TIU ya, tes intelijensi umum. Jadi ini soal masuk juga dalam kompetensi teknis di P3K ya. Ini informasi dari yang sudah mengikuti ujian. Jadi ada beberapa soal TIU. Nah, ini kita akan sepil beberapa soalnya. Dan soal yang keluar nanti teman-teman kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Walaupun tidak sama soalnya, tapi kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, kita langsung bahas ya dari soal yang pertama, kaitannya dengan TIU ini. Jadi seorang tukang mebel kayu dapat membuat 12 meja dalam 6 hari. Jika ia ingin membuat 18 meja, berapa lama waktu yang diperlukan? A. 8 hari, B. 9 hari, C. 10 hari, D. 12 hari, atau E. 14 hari. Silahkan dijawab teman-teman. Gampang ya Mas Yan ya. Nah, kalau dia 12 meja itu 6 hari. Nah, yang ditanyakan kalau 18 meja itu berapa hari? Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi jawabannya yang B ya. Di waktu yang diperlukan dari 18 meja itu adalah 9 hari. Kita lihat pembahasannya. Jika dia membuat 12 meja, teman-teman, itu waktunya adalah 6 hari. Jadi kita hitung dulu per harinya. Nah, per harinya itu adalah berarti 12 dibagi 6. Berarti perharinya dia menghasilkan 2 meja, ya kan? Nah, perharinya 2 meja. Maka kalau untuk 18 meja, ini tinggal dibagi saja, ya 18 dibagi 2, yaitu ketemunya 9 hari, ya. Karena perharinya 2, sedangkan yang ditanya itu kalau 18 meja berapa hari? Ya sudah, berarti total meja itu dibagi dengan jumlah meja per hari yang diperoleh, yaitu 2. Sehingga ketemu 9 hari ya. Jadi jawabannya 9 hari. Selanjutnya, hitunglah hasil dari perhitungan berikut. 2, 3, 4, 5 dikali 112 ditambah 789. Maka hasilnya A 263 429, B 262 429, C 264 429, D 265 429, atau E 266 429. Silahkan dihitung teman-teman. Oke. Silahkan dihitung ya. Ini butuh kecepatan aja ya, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung ini. Kalau cara menghitungnya saya rasa teman-teman sudah paham ya. Oke, kalau sudah kita lihat ya, hasilnya dari 2345 dikali 112 ditambah 789 adalah yang A ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama ya teman-teman, yang dihitung itu adalah perkaliannya dulu. Ya, perkaliannya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kurang, ada jumlah, ya, ada kali, ada bagi gitu. Makanya pertama itu perkalian. Nah, kemudian kalau ada bagi, kedua pembagian,
kemudian ada jumlah dan ada pengurangan, maka penjumlahan dulu baru terakhir adalah pengurangan gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah perkalian dulu yang diproses ya. Sehingganya 2345 itu dikali 112 dulu. Sehingganya mendapatkan hasil yaitu 262 640. Kalau sudah dapatkan hasil dari perkalian, maka baru bisa dijumlahkan dengan 789 ya. Nah, jadi hasil perkalian tadi dijumlahkan 789. Ini ya hasil perkalian. Jadi hasilnya adalah 263 429. Nah, ini jawabannya. Jadi di sini perkaliannya dulu baru penjumlahannya ya. Jadi 263 429. Selanjutnya, jika X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 5, maka persamaan mana yang benar? A, X plus 2 sama dengan Y, B, X min 1 sama dengan Y, C, X plus Y sama dengan 8, atau D, X kurang dari Y atau lebih kecil dari Y, E, X sama dengan Y. Yang benar adalah sudah ketemu teman-teman? Persamaan yang benar ya sesuai dengan ini. X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, persamaan yang benar di bawah ini yang mana? Sudah ketemu ya? Oke. Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kenapa yang D? Kita lihat ya. Diketahui X itu kan sama dengan 3 ya. Kemudian Y sama dengan 5. Artinya X itu jumlahnya 3, Y jumlahnya 5. Berarti X itu lebih kecil dari Y. Karena X-nya 3, Y-nya 5. Nah, X-nya 3, kemudian Y-nya adalah 5. Sehingganya X lebih kecil dari Y. Jawabannya D ya. Ini persamaan yang benar. Selanjutnya, sebuah perusahaan membeli 100 unit barang dengan harga per unit 150.000. Setelah beberapa waktu, perusahaan tersebut menjual barang-barang tersebut dengan harga per unitnya 180.000. Selain itu, ternyata perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi sebesar 3 juta rupiah untuk seluruh barang. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menjual seluruh barang tersebut? A 12%, B 15%, C 18%, D 20%, atau E 0%. Silakan dihitung teman-teman. Jawaban yang benar adalah Oke, sudah dihitung teman-teman? Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Modal awal ya atau yang dikeluarkan awal itu adalah 150.000 dikali 100 unit ya. Jadi dengan harga ya dia membeli 100 unit ini barang teman-teman dengan harga 150 ya. Nah, berarti ini 150.000 harganya dibeli 100 unit. Sehingga dia mengeluarkan yang pertama adalah 15 juta. Ya. Terus kemudian selanjutnya setelah beberapa waktu perusahaan tersebut menjual barang-barang per unitnya 180.000. Ya, dijual per unitnya 180.000. Berarti kalau dikali 100 unit dapatnya adalah 18 juta ya. Nah, 18 juta. Oke. Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi 3 juta. Nah, artinya mengeluarkan uang lagi ya. Jadi biaya pengeluaran di sini teman-teman adalah 3 juta ya. Sehingga keuntungannya adalah 18 juta dikurang 15 juta. Nah, ini penjualan tadi ya. Dia menjual 18 juta karena modal awal itu 15 juta. Ya kan? Kemudian dikurang 3 juta. 3 juta ini merupakan pengeluaran biaya administrasi yang transportasi tadi ya.
ya kan? Di 18 juta ini adalah hasil penjualan, 15 juta ini modal ya, modal untuk membeli barang pertama tadi, 3 juta adalah biaya administrasi, sehingganya diperoleh 15 juta ya. Jadi kalau kita ngitung persentasenya adalah modalnya 15 juta ya, karena tadi 150.000 membeli 100 unit ya, sehingganya 15 juta. Kemudian pendapatannya 15 juta juga ya, sehingganya keuntungan menjadi 0% atau tidak untung ya, atau hanya balik modal saja gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang 0% gitu. Oke, ke soal selanjutnya. Pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 1 bulan jika dilakukan oleh 20 orang. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut? A 20 hari, B 30 hari, C 40 hari, D 50 hari, atau E 60 hari. Yang benar adalah silahkan dihitung teman-teman. Nah ini membangun rumah teman-teman. Kalau dia 20 orang diselesaikan sebulan. Nah ternyata kalau ditambah 10 orang lagi, nah itu berapa hari ya kan? Karena kalau hanya 20 orang itu 30 hari selesainya. Nah ternyata kalau misalnya 30 orang, nah itu berapa hari? Kalau 20 orang 30 hari, berarti kalau 30 orang berapa hari? Nah itu yang ditanya. Sudah ketemu ya hitung-hitungannya ya? Nah sudah ya, kalau sudah kita lihat jawabannya. Nah jawaban yang benar itu adalah yang A ya. 20 hari ya, ini salah ya. Harusnya yang A. 20 hari. Kenapa 20 hari? Kita lihat pembahasan. Jika 20 pekerja ya, maka diselesaikan 1 bulan ya, atau 30 hari. Nah ini untuk 20 pekerja. Kalau misalnya ditambah lagi 10 pekerja ya, hingga total pekerja adalah 30 orang ya. Jadi totalnya sekarang 30 orang. Nah ditanya nih, berapa hari penyelesaiannya? Kalau 20 pekerja itu 30 hari ya. Nah kalau 30 berapa? Nah berarti 30 pekerja itu yang ditanya berapa hari ya ini ya menyelesaikannya. Gampang teman-teman. Jadi tinggal hari ya dalam bekerja itu tinggal 20 orang tadi ya. 20 orang tadi itu dibagi dengan 30 orang yang ditanya ya. 20 orang dibagi 30 orang yang ditanya, kemudian dikali 30 hari. Nah, 30 hari ini ngambilnya dari hari yang bisa diselesaikan kalau 20 orang. Gitu. Nah, sehingganya ketemulah 20 hari kerja kalau dia 30 pekerja ya. Jadi 20 hari itu bisa diselesaikan kalau pekerjanya 30 orang ya. Sehingganya yang benar adalah yang A. Nah, begini caranya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal antonim ya, atau lawan kata. Abolisi adalah lawan kata dari A. Pembentukan, B. Penangkapan, C. Pembusukan, D. Perubahan, atau E. Pengawasan. Oke, jawab cepat teman-teman. Ya, kita lihat langsung ya, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, abolisi ya, itu peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan atau perbudakan kalau di Amerika ya. Jadi lawan kata abolisi adalah pembentukan ya. Karena abolisi itu sinonimnya adalah peniadaan gitu ya. Jadi kalau lawannya berarti pembentukan. Selanjutnya anomali itu lawan kata dari A. Aturan, B. Normal, C. Patuh, D. Takut, E. Salah. Yang benar adalah sudah ya. Kita jawab cepat. Kita jawab cepat. Yang jawabannya yang benar itu adalah yang B ya, normal. Kita lihat pembahasan ya. Anomali itu merupakan persamaan kata dari ketidaknormalan ya. Penyimpangan dari normal, kelalaian, kemudian penyimpangan atau kelalaian. Nah, jadi kalau kita
ditanya lawan katanya anomali adalah berarti normal ya. Karena anomali itu tidak normal gitu ya. Atau penyimpangan dari normal atau kelainan ya. Sehingga jawabannya lawan kata anomali adalah normal. Selanjutnya, nah kita masuk sinonim ya, atau persamaan kata. Kalau sama dengan ini berarti tandanya persamaan kata, sinonim. Tendensi itu persamaan kata dari A denyut nadi, B lawan, C utama, D ruang, atau E kecenderungan. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Tendensi itu adalah kecenderungan ya, atau kecondongan pada suatu hal ya. Sehingga persamaan kata tendensi adalah kecenderungan ya. E. Selanjutnya supervisi itu persamaan kata dari A pengawasan, B luar biasa, C pegawai, D bos, atau E manajer. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat. Yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Supervisi itu sama dengan adalah pengawasan utama ya, atau pengontrolan tertinggi atau penyeliaan ya. Jadi supervisi adalah pengawasan. Selanjutnya sporadis. Nah, sporadis ini persamaan kata dari A rapat, B subur, C banyak, D jarang, atau E rusak. Kita jawab dengan cepat. Yang benar D ya. Pembahasan sporadis itu merupakan keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini. Tidak tentu, kadangkala atau kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang itu kan berarti jarang gitu ya. Berarti adalah D persamaan kata sporadis. Selanjutnya, nah ini analogi ya. Kalau di analogi yang pertama adalah kompor api, maka persamaan kata dari analogi yang di atas itu adalah A. palung gula, B. pohon buah, C. kipas angin, D. jalan macet, atau E. lemari es. Ya, ini kita suruh mencari persamaan kata ya. Persamaan kata analogi ya. Nah, kalau kompor api berarti persamaan katanya adalah dengan apa analoginya ya, yang beranalogi. Oke, sudah ketemu ya. Kompor api antara A, B, C, D, E ini yang sesuai dengan analogi di atas adalah Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Yang benar adalah yang C, teman-teman. Kipas angin. Kenapa kipas angin? Kita lihat pembahasannya. Kompor itu menghasilkan api, ya. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah kipas angin menghasilkan angin, ya. Jadi betul ya. Jadi yang benar adalah yang C, kipas angin. Selanjutnya, masih analogi ya persamaan kata. Suhu Celcius. Nah, itu analogi persamaan katanya. A, termosuhu, B, api kebakaran, C, banjir air, D, gempa Richter, atau E, dosis obat. Nah, dari jawaban-jawaban ini, yang analoginya sama dengan yang di atas adalah Sudah ya, kita ketemu persamaannya. Kalau sudah, kita lihat jawaban adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasannya. Suhu itu dapat diukur dengan skala Celcius. Nah, maka atau sedangkan gempa ya, itu dapat diukur dengan skala Richter. Nah, jadi sesuai ya analoginya ya. Jawabannya yang D ya. Kalau gempa diukurnya dengan Richter. Karena di sini suhu diukurnya dengan Celcius. Selanjutnya, jika saya lolos seleksi tim nasional, saya akan pindah klub. Saya tidak pindah klub. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Saya lolos seleksi tim nasional. B. Saya pindah klub. C. Saya tidak lolos seleksi, saya tidak pindah klub. D. Saya lolos seleksi tim nasional dan tidak pindah klub. Atau E. Saya tidak lolos seleksi tim nasional. Yang benar adalah
Oke, ini soal-soal contoh yang kita diminta untuk memberikan kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan di atasnya. Sudah ketemu ya, gampang nih ya. Nah, kalau saya ingatkan seperti ini ya, P adalah Q, maka R adalah kurang lebih seperti itulah. Atau P sama dengan Q, kalau dia bukan P maka dia sama dengan bukan Q, gitu berarti kan. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E teman-teman? Kita lihat pembahasan. P1 ya, kita anggap aja P1 itu adalah kalimat jika saya lolos seleksi tim nasional, ya, itu adalah P, maka maka saya akan pindah ke klub, berarti Q. Nah, berarti kan P1 ya teman-teman, berarti P1 itu sama dengan jika P maka Q. Nah, ini P1-nya. Ya, ini P1. Pernyataan 1 ini ya. P ini kalimat ini. Jika saya lolos ya seleksi tim nasional, ini adalah P, maka saya ini adalah Q ya. Saya akan pindah ke klub. Ya, ini pernyataan yang pertama. Nah, kita masuk ke pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan kedua sudah muncul satu kalimat ya. Yaitu saya tidak pindah klub. Nah, ini ya. Berarti ini tidak key ya, karena ini merupakan kesimpulan. Berarti P2-nya teman-teman di sini, P2-nya ya, itu sama dengan yang pertama adalah tidak key. Ya, nih. Saya tidak pindah klub, berarti kan tidak key ya, karena ada kalimat tidaknya. Nah, sedangkan di sini key-nya adalah saya akan pindah klub. Ya, di sini pernyataan P2 saya tidak pindah klub. Jadi sehingganya dia tidak Q. Maka yang benar kalau dia tidak Q berarti di sini kesimpulannya dia harus tidak juga. Berarti tidak P. Nah, tidak P ini kalau kita kembalikan ke P ya. Nah, P itu kan jika saya lolos seleksi tim nasional, itu adalah pernyataan P. Tadi kalau tidak P, saya tidak lolos tim nasional. Ya, ditambahin kalimat negatif ya. Nah, kalau dia negasi P ya, ini negasi P, tidak, ini negasi Q adalah tidak. Berarti di sini negasi P ini merupakan adalah saya, ini ya. Jadi negasi P itu merupakan di sini saya tidak lolos timnas ya. Nah, saya tidak lolos timnas. Negasi P-nya, karena negasi Q-nya sudah ketahuan, tinggal kita lihat negasi P-nya gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E teman-teman ya. Jadi saya tidak lolos seleksi timnas. Oke? Paham ya teman-teman ini ya, P1 dan P2 ini. Kalau paham, kita ke soal selanjutnya. Andi, Anton, dan Intan adalah saudara. Usia Andi terpaut 1 bulan dengan Intan. Andi memanggil ayah Intan dengan sebutan paman. Intan juga memanggil ayah Andi dengan sebutan paman. Anton adalah saudara Andi dan lebih tua dari Andi tetapi tidak lebih tua dari Intan. Ya, berarti dia tidak lebih tua dari Intan tapi lebih tua dari Anton. Jadi kesimpulannya adalah A. Andi lebih tua dari Intan. B. Intan paling muda. C. Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. D. Intan seumuran dengan Andi. E. Anton lebih tua dari Intan dan lebih muda dari Andi. Yang benar adalah Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat pembahasannya ya, beserta jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal C ini.
Kenapa masuk akal? Kita lihat ya. Anton dan Andi adalah saudara kembar. Nah, Anton lahir beberapa saat sebelum Andi. Berarti kan Anton lebih tua sedikit dari Andi ya, hanya beberapa saat saja. Ya, tapi umur mereka sama. Dan mereka lebih muda dari Intan. Yang menyatakan lebih muda 1 bulan dari Intan itu adalah yang pertama ini. Ya, usia Andi terpaut 1 bulan. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya usia mereka ya, mereka lebih muda dari 1 bulan nih. Nah, mereka lebih muda 1 bulan itu adalah ini. Kemudian kenapa kok bisa tahu mereka lebih muda? Nah, mereka lebih muda tahunya dari sini. Dari Anton itu saudara Andi lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Nah, kalimat kedua ini yang menyatakan bahwasanya Intan yang paling tua di antara mereka ya. Jadi di sini kalimat ini menyatakan Intan itu lebih tua dari mereka berdua ya. Jadi Intan paling tua di sini. Nah, di sini Intan paling tua ya. Sehingga kesimpulan yang paling masuk akal itu adalah yang C ya teman-teman. Yang C yaitu Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. Karena Intan yang paling tua. Gitu. Oke. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita ke soal selanjutnya. Oke. Berat badan Adinda lebih besar Dini, tetapi lebih rendah dari Ulfa. Berat badan Ulfa lebih besar dari Pandu, tetapi tidak lebih besar dari Dewi. Berat badan Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi kesimpulannya urutan berat badan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah berarti yang ditanya teman-teman, badan yang paling besar hingga terkecil itu urutannya yang benar adalah yang mana? Nah, yang A, Dewi Ulfa Pandu Adinda. B, Ulfa Pandu Dewi Dini Adinda. C, Dini Adinda Pandu Dewi Ulfa. D, Adinda Dini Dewi Pandu Ulfa. Atau E, Ulfa Pandu Dini Dewi Adinda. Yang benar adalah yang. Nah, teman-teman bisa mencari satu saja sebenarnya ya, yaitu siapa badannya yang paling besar gitu. Nah, kalau sudah ketemu siapa yang paling besar, nah, nanti kita bisa pakai mekanisme eliminasi ya. Karena di sini ininya beda-beda nih. Awalnya nih, ini Dewi, ini Ulfa, ini Dini, ini Adinda. Nah, cuma dua ini aja yang sama, E sama B. Nanti kalau ketemu siapa yang paling besar, nah, tinggal dilihat awalnya ini siapa gitu. Jadi yang lain dieliminasi gitu ya. Sudah ketemu urutannya dari besar terkecil? Ya, kita lihat ya pembahasan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Badan yang paling besar itu adalah Dewi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu badan paling besar Dewi, kita sudah bisa dibilang bisa mengeliminasi yang lain ya. Ini Ulfa ya, udah kita eliminasi ya. Kemudian Dini kita eliminasi, Adinda kita eliminasi, ya, gini aja yang cepat cara jawabnya. Nah, Ulfa kita eliminasi. Karena dari semua ini yang paling besar badannya adalah Dewi, gitu ya. Dari sini aja kita sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah yang A. Tapi kita lihat caranya ya untuk menghitung detailnya ya. Di sini kan menyebutkan bahwasanya Adinda itu lebih besar dari Dini ya. Nah, tetapi Adinda itu ya, Adinda ini dia kurang dari Ulfa. Tapi Ulfa lebih besar dari Pandu. Kemudian Ulfa dia kurang dari Dewi ya. Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi yang benar yang paling besar itu adalah ini. Nah, Dewi ya. Dewi baru Ulfa. Gitu. Kita lihat ya. Jadi urutannya itu pertama Dewi, Ulfa, Pandu, Adinda dan Dini gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu yang pertama yang paling besar, Dewi, itu udah selesai ya. Ya, langsung kita pilih ini jawabannya. Gitu teman-teman. Tapi bolehlah sampai melihat kedua ini ya, Ulfa apakah betul ini badannya besar kedua gitu. Tapi saya rasa betul gitu kan. Karena di sini tidak ada Dewi lagi gitu, sehingga nggak perlu melihat yang kedua gitu ya.
Nah, sehingga jawaban yang benar itu adalah yang A ya, teman-teman. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah A 720, B 1440, C 2520, D 5040, atau E 5420. Yang benar adalah Oke, silahkan dihitung teman-teman. Mudah ya. Nah, dari 7 orang itu yang ditanya posisi duduk melingkar ya. Nah, itu berapa cara banyaknya ya. Jadi banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota tersebut melingkar itu berapa. Sudah ya? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kenapa yang A? Kita lihat caranya. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini ya, duduk melingkar, itu kita menggunakan rumus permutasi siklik ya. Jadi kalau misalnya ada 7 orang ya, tidak diatur secara khusus, mereka melingkar duduknya, maka rumusnya adalah 7 min 1 atau 6 ya. Nah, dalam hal ini tinggal dikalikan saja secara ke belakang ya. Berarti 6 dikali 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, gitu. Jadi perkalian ini itu menentukan banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut. Sehingga kalau kita kalikan ya, 6 dikali 3, 30, 30 dikali 4, 120, ya 120 dikali 3 itu 360, 360 dikali 2 itu 720, kemudian dikali 1 tetap 720. Sehingga banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok 7 orang tersebut itu adalah 720 cara ya. Tentunya menggunakan rumus permutasi siklik seperti ini ya. Tinggal 7 dikurangi 1 ya. Nah, jadi 6. 6 ini nanti langsung dikalikan saja ke belakang. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Begitu cara menghitungnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Masih dalam duduk melingkar ya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1 dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Nah, artinya melingkar ya. Jika ketua dan wakil, nah ini ada ketentuan khusus. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan. Nah, jadi ketua dan wakil tuh nggak boleh berjauhan. Dia harus saling berdekatan. Ini khususnya. Yang ditanya sama seperti tadi, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah A 8 cara, B 12 cara, C 24 cara, D 48 cara, atau E 120 cara. Nah, silahkan dihitung. Ini sudah ada tambahan ketentuan khusus ya. Ketua dan wakil tidak boleh berjauhan, dia berdekatan. Itu kuncinya. Silahkan dihitung teman-teman. Masih menggunakan rumus siklik ya, permutasi siklik seperti tadi. Oke, sudah ketemu berapa cara? Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, ada 12 cara. Nah, kita lihat dulu. Posisi ketua dan wakil selalu berdekatan. Nah, ini wajibnya ya ketentuannya. Sehingga sebagai satu posisi. Ya, jadi wakil ketua itu dihitung hanya satu posisi karena dia harus berdekatan ya. Jadi total posisi dari 5 orang dengan 2 orang yang selalu berdekatan itu sama dengan 4 posisi. Nah, sehingga posisi itu tidak menjadi 5, tapi sudah berubah menjadi 4 karena wakil dan ketua itu dia dihitung satu posisi karena harus berdekatan. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa ketua dan wakil bisa dengan 2 urutan ya. Bisa urutan 1 dan 2 atau urutan 2 dan 1 gitu ya. Jadi bisa 2 urutan sehingga posisinya yang mungkin untuk ketua dan wakil menjadi 2 ya. Siklik seperti ini.
Nah, sehingganya penyelesaiannya ya, yang pertama itu adalah penyelesaian soal untuk contoh di atas. Yang pertama, kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya kan? Karena tadi itu ketua dan wakil hitung 1, sehingganya hanya 4 posisi. Nah, kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya, permutasi 4-nya yaitu ini ya. 4 min 1 ini ya. Jadi dihitung mundur ya. Jadi mulai dari 3 dikali 2 dikali 1. Udah ketemu. Jadi ketemu permutasi 4 dulu. Nah, kemudian kita hitung lagi ya permutasi yang 2. 2 ini merupakan posisi dari ketua dan wakil yang dia urutannya bisa 2 urutan ya. Wakil bisa di nomor 1 atau ketua di nomor 1 gitu ya, wakil di nomor 2. Atau sebaliknya, wakil di nomor 1, ketua di nomor 2. Nah, sehingganya dia ada 2 posisi. Nah, ini dikalikan saja ya. Jadi 4 posisi permutasi ini dikali 2 posisi permutasi. Sehingganya ketemunya 4 kurang 1 dikali 2 posisi. Ya kan? Kalau 2 posisi berarti 2 kali 1 ya. Berarti ini yang 4 posisi teman-teman secara umum. Kemudian 2 kali 1 ini merupakan posisi ketua dan wakil tadi. Sehingganya 3 ya, 3 dikali 2 itu 6 dikali 1 6. Kemudian 2 kali 1, 2, berarti 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Karena sudah ada ketentuan khusus. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 12. Selanjutnya, nah kita masuk ke deret angka ya. Suatu seri angka sebagai berikut ya, 2, 4, 7, 11, 16, titik. Seri selanjutnya adalah A1718, B2022, C2229, D2432 atau E2935. Yang benar adalah ini deret angka ya. Jadi ada pola, pasti ada pola. Nah, kita mencari polanya dulu, nanti ketemu jawabannya. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. 22 dan 29. Kita lihat pembahasannya. Polanya adalah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Nah, berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti begini. 2 ke 4 ini ya, itu berarti ditambah 2. Ya kan? 2 ke 4 ditambah 2, ya kan? 4 ke 7 berarti dia ditambah 3, ya kan? 4 tambah 3 kan 7, ya kan? 7 ke 11 ya, itu berarti ditambah 4. 7 tambah 4 kan 11. Nah, berarti 11 ke 16 itu ditambah 5 ya. 11 tambah 5 kan 16. Berarti di sini teman-teman dia harus ditambah 6 ya. Berarti 16 tambah 6 sama dengan adalah 22 ya. Oke, 22 di sini. Nah, kemudian ini harus ditambah 7. Ya kan? Karena dia polanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Urutan dia polanya. Berarti 22 tambah 7 sama dengan 29 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 2229 ya. Nah, polanya seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ketemu ya. Jadi 2229 jawabannya. Selanjutnya masih deret angka ya, atau seri angka. Jadi suatu seri angka sebagai berikut ya, 1, 37, 13, 21. Jadi seri selanjutnya adalah A25, B28, C31, D35 atau E45. Silahkan dicari polanya teman-teman, biar ketahuan jawabannya apa. Sudah teman-teman? Sudah ketemu polanya? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, 31. Kenapa yang C? Kita lihat polanya. Ternyata polanya ditambah 2, kemudian tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti setiap pola itu ditambahkan 2 ya. Nah, dari 2 ke 4 ini kan ditambah 2. Ya, dari 4 ke 6 ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2. Dari 8 ke 10 tambah 2 gitu. Berarti 1 ke 3 itu agar menjadi 3, 1 itu ditambahin 2 ya.
Ya. 3 ke 7, agar menjadi 7 berarti ditambah 4. Ya, berarti 2 ke 4 ini teman-teman, 2 ke 4 ini berarti adalah ditambah 2. Ya. Nah, berarti semua polanya ditambah 2. 7 ke 13 ini ditambah 6. Nah, berarti ini kan polanya 2 tuh. 4 ke 6 itu kan 2. Tuh, masih 2 polanya. Terus kemudian 13 ke 21 itu ditambah 8. Ya kan? Karena di sini polanya 2. Nah, 22 tuh. Kemudian berarti di sini ya, 21 ke sini itu berarti ditambah 10. Karena di sini polanya dari 8 ke 10 dia harus 2. Di sini polanya. Jadi 10, 21 tambah 10 berapa? 31 ya. Jadi jawabannya adalah 31. Nah, yang C. Jadi polanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya masih deret angka ya, tapi ini huruf. Huruf A, C, C, E, G, I, I, K. Nah, jadi titik-titik ini adalah A, E, dan G, B, G, dan H, C, H, dan I, D, G, dan J, atau E, dan J. Jawaban yang benar adalah, ini masih nyari pola teman-teman. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A ya. E dan G. Kenapa E dan G? Kita lihat pembahasannya. Di sini pembahasannya ya, polanya seperti ini. Huruf kedua itu dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang. Nah, jadi berarti A ke C ini berarti ada yang dihilangkan, yaitu huruf B. Huruf B dihilangkan ya. Nah, seperti ini nih. Huruf kedua dihilangkan, ya teman-teman, dihilangkan. Huruf selanjutnya diulang. Berarti yang B dihilangkan, kemudian C-nya diulang. Nah, berarti C diulang. Nah, habis C ke E, itu kan ada yang dihilangkan lagi ya, yaitu huruf apa? Huruf D. Huruf D dihilangkan. Ya. Huruf D dihilangkan, sehingganya dia langsung C ke E. Berarti kalau sudah E, berarti di sininya harus E, karena diulang 2 kali. Ya, polanya seperti ini nih. Ada yang dihilangkan 1, kemudian selanjutnya diulang 2 kali. Nah, habis E, itu harus ada yang dihilangkan lagi. Habis E apa? Habis E adalah F. Berarti di sini itu adalah F yang dihilangkan ya. F berarti di sini harusnya G ya. Polanya G. F-nya dihilangkan ya. Jadi satu huruf dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang 2 kali. Ini dihilangkan lagi ya, yang D ini. Kemudian E-nya diulang 2 kali. Terus kemudian F-nya dihilangkan ya. Kemudian G-nya diulang 2 kali. Terus ya, seterusnya. Jadi jawabannya adalah E dan G ya. Itu polanya seperti itu. Jadi jawabannya adalah E dan G. Nah, demikianlah teman-teman contoh beberapa soal ya. Sebagian adalah soal-soal TIU ya, tes intelijensi umum, yang bakal keluar di soal-soal kompetensi teknis di P3K juga ya. Jadi teman-teman belajar juga, yang teman-teman P3K ya, belajar juga TIU untuk masalah bagaimana yang sudah kita simulasikan tadi ya. Nah, itu dipelajari, itu kurang lebih bentuk soalnya akan seperti itu. Walaupun soalnya nggak sama, tapi bentuknya minimal seperti itu. Nah, pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Semoga sukses ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.